kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktunya, saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu dan kita semuanya mendengarkan sharing dari saudara kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Piprim Basarah Yanuarso, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu beliau telah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Dan terus terang saja saya belum pernah berkomunikasi dengan beliau, melainkan atas ikhtiar dari sahabat kita, dari Ibu Emi Barokah yang telah menghantarkan sehingga pada pagi hari ini telah terhadirkan beliau di dalam forum ini. Nah, sehingga pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita mendengarkan sharing nanti dari Dr. Piprim Basarah Yanuarso, kita akan mendengarkan terlebih dahulu introduksi tentang beliau yang disampaikan oleh sahabat beliau, yaitu Ibu Emi Barokah. Dan kepada Ibu Emi Barokah kami persilakan Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Emi? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Emi, ini pertama kali saya berjumpa dan bertatap wajah dengan Ibu Emi di dalam forum ini. Dan akan lebih afdol, walaupun sesungguhnya kemarin Ibu Emi menyampaikan Pak Sarudin yang perkenalan, saya bilang akan lebih afdol kalau saya sahabat yang perkenalkan, karena yang bisa diceritakan tidak hanya apa yang tertulis, tapi apa yang dirasakan dalam persahabatan itu sendiri. Dan kepada Ibu Emi, kami persilakan menyampaikan tentang tokoh yang akan mengisi acara kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu Emi. Baik Pak Hasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Piprim. Pertama-tama mengucapkan alhamdulillah bisa bergabung di forum ngaji bareng online ini. Jadi Dr. Piprim Basarah Yanuarso ini itu adalah dokter spesialis jantung, tapi beliau lebih suka kalau diberikan satu gelar gitu sebagai konsultan jantung anak. Dan yang lebih beliau sukai adalah beliau ingin juga dikenal sebagai dokter yang fokus kepada healthy lifestyle enthusiasm gitu ya. Jadi beliau fokus kepada bagaimana meningkatkan pola hidup sehat, sehingga kegiatan beliau itu di samping profesionalnya sebagai dokter jantung, juga bagaimana beliau mendalami manfaat puasa itu bagi kesehatan ya. Karena memang ada dari Jepang itu pemenang Nobel, Profesor Yoshinori Ohsumi yang mendapatkan Nobel bidang kesehatan tahun 2016, itu beliau pemenang Nobel itu menang karena bisa memberikan satu kajian manfaat puasa bagi kesehatan gitu. Nah, tentunya di forum yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, insya Allah Dr. Piprim akan berbagi bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa kita tetap sehat dan kita bisa melewati pandemi ini dan bisa menjadi endemi seterusnya, dan kita tetap bisa beramal. Begitu Pak Ustadz Hasanuddin, monggo saya kembalikan kepada Ustadz. Terima kasih Bu Emi atas introduksi yang disampaikan untuk tamu kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Piprim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dokter, kami bahagia sekali dokter atas kehadiran dokter pada pagi hari ini, dan salam silaturahim ya dokter. Mudah-mudahan silaturahim kita dirahmati, diberkahi, dan diridhoi Allah. Dan pada pagi hari ini, alhamdulillah di forum ini masih bersama kita dengan 637 orang dokter, dan kami insya Allah dengan seksama siap mendengarkan sharing dari Dr. Piprim pada pagi hari ini. Tanpa memperpanjang lagi, kepada Dr. Piprim kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Hasanuddin. Tadi saya juga menyimak kajiannya, Masya Allah, mengingatkan kita semua senior. Saya lihat ada beberapa guru saya di sini.
Mohon maaf, ini Ada Pak Faisal Baraas nih dokter di sini. sharing aja bukan menggurui, tetapi sharing aja ya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya izin share Amin. screen ya. Ini mohon maaf sambil berangkat ke kantor ini. Silakan dokter. Silakan. Baik, apakah sudah terlihat ya? Terlihat jelas dokter. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sebetulnya di antara nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu setelah nikmat hidayah ya, nikmat iman, nikmat Islam adalah juga nikmat sehat. Karena kita bisa mensyukuri anugerah dari Allah itu ketika juga kita suara agak terputus sehat. dokter. Kalau juga nggak bisa terasa enak. Jadi ada semacam habit ya. Sebentar. Suaranya kurang stabil dokter sepertinya. Mohon bersabar Bapak dan Ibu, sepertinya beliau terpental dari forum Zoom ini. Oke, beliau sudah masuk lagi. Silakan di unmute, dokter. Halo, Assalamualaikum. Ya, sempat terpental tadi dokter ya. Maaf, ini sinyalnya kali ya. Mungkin saya izin matikan video ya. Siap dokter. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini apakah terlihat? Terlihat jelas dokter. Jadi kalau kita lihat lifestyle itu kan sebetulnya adalah habits ya, atau attitudes. Jadi ya memang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita. Sedangkan health itu adalah ya sehat ya. Dulu WHO mendefinisikan sebagai kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan ya. Tapi tahun 86 WHO kemudian bikin klarifikasi lebih lanjut ya, bahwa sehat itu ternyata adalah ada konsep yang positif ya terkait kehidupan sosial dan personal ya, sebagaimana juga kapasitas fisik. Jadi di sini WHO mendefinisikan lebih luas lagi ya, sosial, personal resources, dan kapasitas fisik. Nah, ada lagi namanya fitness. Fitness itu bugar ya. Bugar itu dia lebih di atas dari sehat ya. Jadi ketika orang itu bisa physically strong and healthy ya. Jadi kuat dan healthy. Kalau di dunia fitness itu manusia yang disebut bugar atau kuat itu kalau dia mampu mengangkat beban seberat tubuhnya gitu. Jadi kalau orang 70 kilo dia bisa mengangkat beban 70 kilo, itu yang disebut dengan bugar atau kuat ya. Tapi ya, ini ada salah satu legenda Melody Croton ini bisa ngangkat banteng. Tapi dia bisa ngangkat banteng ini bukan langsung bisa, tapi dia memang sejak kecil ya, dia dikasih anak banteng sama orang tuanya. Ini mungkin mirip dengan Khabib ya. Khabib Nurmagomedov itu sejak kecil dikasih beruang buat sparring partnernya. Akhirnya dia jadi jago gulat. Nah ini Melody Croton ini juga hanya begitu sih. Anak banteng makin lama makin gede dia bisa ngangkat banteng dewasa. Ini nggak ada apa legenda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi yang praktis sebetulnya kita mengenal yang disebut dengan
kesehatan metabolik ya. Dilakukan survei pada masyarakat Amerika dewasa pada tahun jurnalnya 2018-an ya. Jadi belum terlalu lama. Surveinya ini antara 2009 sampai 2016. Apa saja yang dinilai ya, mungkin saya resumekan saja ya. Jadi kira-kira ini sehat metabolik itu didefinisikan pada jurnal itu kalau ini lingkar perut ya itu maksimal setengah dari tinggi badan. Kemudian tekanan darah itu 120/80 maksimal. Gula darah puasa di bawah 100, HbA1c di bawah 5,7, trigliserid di bawah 150, HDL kolesterol di atas 40 kalau pria, wanita di atas 50. Nah, ini poinnya 1 sampai 6 tuh nggak boleh dicapai dengan tanpa obat apapun. Jadi tensinya normal tanpa obat gitu ya. Gula darah normal tanpa obat dan seterusnya. Nah, berapa persen masyarakat Amerika yang kemudian mampu lulus dari ini ya. Ternyata nggak banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, secara overall hanya 12% orang Amerika yang lulus 77-nya. Jadi yang 88% itu dia nggak lulus. Artinya ada masalah dalam kesehatan metaboliknya. Hatta walaupun pada orang-orang yang berusia muda ya. Ini yang 20 sampai 39 tahun itu kita lihat di sini hanya 23%. Artinya 77%-nya juga nggak sehat, walaupun usianya masih muda. Nah, bahkan orang-orang yang normal weight itu juga cuma 31% yang sehat metaboliknya. Ya. Sehingga di jurnal ini, dia bilang bahwa prevalence dari kesehatan metabolik orang-orang Amerika itu sangat rendah. Ya. Even in normal weight individuals. Jadi pada orang yang nggak gemuk itu pun kesehatan metaboliknya cukup rendah. Nah, inilah yang mereka bilang kita itu butuh healthier lifestyle gitu ya. Jadi gaya hidup yang lebih sehat yang perlu dilakukan untuk mencapai kesehatan tadi. Karena syaratnya tanpa obat gitu ya. Sekarang ini kan sangat jarang orang-orang yang bisa tanpa obat dalam hidupnya ya. Setidak-tidaknya obat hipertensi ya, kalau udah sepuh-sepuh itu pasti minum obat-obat hipertensi atau obat gula gitu ya. Kita ingin tanpa obat-obatan. Suara saya apakah masih bisa didengar, Ustaz? Jelas Dokter. Ya, terima kasih. Nah, jadi apa sih lifestyle yang bikin sehat itu? Kalau kita umat Islam sebetulnya gampang, tinggal contoh aja bagaimana Rasulullah SAW itu pola hidupnya ya, sehingga beliau itu nggak sakit-sakitan sampai beliau wafat ya. Nah, ada yang disebut dengan new lifestyle diseases, jadi ada penyakit gara-gara gaya hidup, dan inilah sebetulnya yang menggerogoti BPJS ya, menggerogoti asuransi kesehatan ya. Nah, bahkan risiko-risiko penyakit kardiometabolik itu bisa dimulai pada saat masa kanak-kanak ya. Sekarang ini banyak anak-anak yang menjadi obes di masa pandemi ketika dia sekolah jarak jauh ya, sekolah online, kemudian orang tuanya saking pingin anaknya anteng gitu ya, dikasih segala macam snack di depan mejanya itu dan dikasih minuman, segala macam minuman ya, yang manis-manis gitu ya. Sehingga anaknya nggak heran kalau pada masa pandemi itu ada anak yang naik 25 kilo ya. Nah, jadi kalau dia sudah obes pada saat kanak-kanak, maka dewasanya ini sangat berisiko ya untuk mengalami berbagai penyakit. Nah, ini sedikit epidemiologi obesitas pada anak-anak. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, ini Eropa ya. Di Eropa, salah satu contoh misalnya di Kroasia, tahun 80 itu cuma 1% ya obesitasnya. Tahun 2016 itu naik menjadi 11%. Jadi naik 11 kali lipat angka obesitas di Eropa ya.
Nah, ini di negara-negara Eropa lain nggak jauh beda. Kenaikannya cukup pesat. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Itu pra pandemi ya, apalagi setelah pandemi. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia Riskesdas 2018, obesitas sentral ya, artinya yang perutnya buncit pada masyarakat di atas 15 tahun, di sini termasuk ada remaja juga ya. Itu Indonesia makin naik dari 2007 cuma 18,8%, naik 26,6, sekarang 31% ya. Dan kita lihat di sini bahwa provinsi yang paling tinggi kejadian perut buncitnya itu di Sulawesi Utara. Mohon maaf ini kalau ada yang dari Sulawesi Utara. Dan yang kedua DKI Jakarta juaranya. Ini 40%-an, jadi artinya 2 dari 5 orang Jakarta itu perutnya buncit ya. 2 dari 5, jadi 40%. Manado 42%, lebih dari 2/5. Ini kan sebetulnya sinyal bahwa kita itu memang mesti mengubah gaya hidup kita. Ya. Ini salah satu pasien saya, 8 tahun 7 bulan, beratnya udah 51 kilo. Kita lihat perutnya luar biasa gemuknya dan titiknya sampai tenggelam ya. Sehingga susah mau disunat anak begini kan susah juga, kasihan. Jadi obesitas ini meningkat juga pada Indonesia, nah Indonesia ya, di perkotaan lebih banyak. Nah, ada satu buku yang sangat bagus menurut saya, Bapak Ibu kalau bisa beli ini di Amazon ada ya, Why We Get Sick, karangan dari Profesor Benjamin Bikman ya. Ini kenapa kita jadi sakit? Ini mohon maaf, cek lagi suara saya masih jelas? Jelas, dokter. Jelas ya. Jelas. Ya. Why we get sick ya? Kenapa kita itu jadi sakit gitu ya? Nah, menurut Prof. Benjamin Bikman, penyakit manusia modern itu adalah ini. Terlalu sering makan dan salah memilih jenis makanan gitu ya. Kita bayangkan pagi-pagi itu sudah kalau di Indonesia sini ya sarapan nasi uduk gitu ya pagi-pagi. Atau lontong sayur ya. Belum ngapa-ngapain dia udah pergi ke warung untuk sarapan lontong sayur atau kue apalah gitu. Nanti jam 10 udah snack lagi. Nah, siang nanti makan 2 piring gitu ya. Nanti sore jam 3 snack lagi. Dan malam makan malam dinner. Nanti jam 10 malam sebelum tidur habis nonton TV makan lagi snack. Jadi ini yang dimakan adalah high glycemic index food. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan hormon insulin itu terus-menerus tinggi. Padahal insulin itu bagus kalau dia full style. Jadi insulin itu harusnya naiknya gitu, terus turun lagi gitu. Ini pada kasus ini dia tinggi terus ya. Pada kasus ini dia tinggi terus insulinnya. Ya. Dalam kondisi rendah itu hijau, artinya bagus buat kesehatan kita. Tapi sayangnya yang hijau ini sangat sebentar gitu ya. Nah, inilah cikal bakal problem di masyarakat modern. Nah, celakanya yang kita makan itu yang model begini ya, aneka makanan yang high glycemic index ya, atau karbohidrat cepat serap ya. Tipe-tipe makanan ini punya karakter tinggi energi, miskin nutrisi dan bikin cepat lapar. Ya, kalau kita makan sarapan donat itu memang jam 10 akan lapar lagi ya. Atau roti atau sandwich atau apalah yang begini-begini ini ya. Atau ini nih, mie instan ya. Pop mie. Mohon maaf nyebut merek ya. Atau minumannya begini. Ini ada Astor, ada Oreo ya. Ini makanan kita dan anak-anak kita. Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang udah sepuh sih jarang kali ya. Tapi anak-anak kita ini makannya begini terus. Sehingga nah, ini di berita kaum muda beralih ke makanan junk food saat pandemi. Ya, ini kebiasaan begini ini memang nggak akan langsung masuk rumah sakit tidak, tetapi ya dia berpengaruh ke ini health effect of dietary risk. Ya, ini jelas banget bahwa diet kita, makanan kita itu sangat berpengaruh ke kesehatan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi makronutrisi, maka yang meningkatkan kadar insulin secara langsung itu adalah kalau kita memang terlalu banyak karbohidrat cepat serap. Ya. Jadi kalau kentang, nenek moyang kita dulu kentang paling dikukus gitu ya,
Sekarang ini kentang itu dibikin snack, dibikin digoreng ya, fries. Kentang itu digoreng, dibikin keripik. Ini high glycemic index-nya menjadi jadi gitu ya. Sama segala macam sekarang ini jadi diproses. Jadi orang nggak mau mengunyah, maunya langsung crispy. Nah itu akan membuat insulin cepat naik gitu. Okay. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita selalu makan sugary food dan refined carbs, maka gula darah itu akan selalu tinggi. Okay. Nah ini akan merangsang insulin tinggi. Insulin tinggi ini merangsang yang disebut dengan insulin resisten. Ya. Insulin resisten akan membuat gula darahnya makin tinggi. Gula darah makin tinggi level insulin, makin resisten insulin. Jadi ini lingkaran setan karena awalnya di sini nih. Oleh karena itu, kalau kita mau sehat, contohlah makanan-makanan seperti Rasulullah SAW makan. Ya. Di zaman Rasulullah itu makanannya gula belum ditemukan, ya. Kemudian juga refined carb itu juga tidak ada. Ya, kalau Rasulullah makan roti, rotinya keras, ya, dan itu banyak seratnya, ya. Banyak seratnya. Nggak seperti roti-roti kita sekarang yang apalagi roti kupas itu langsung jadi gula, gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau insulin itu terus-menerus tinggi? Nah, inilah problem manusia modern, Bapak Ibu sekalian. Dia akan bikin, insulin itu kan hormon pertumbuhan ya. Dia akan bikin pertumbuhan di tunika intima media yang berupa jaringan elastin ya di pembuluh darah kita, sehingga pembuluh darahnya tebal gitu. Ya. Sehingga darah tinggi aja. Ya. Kemudian insulin itu juga bisa bikin karena insulin itu lipogenesis ya, membentuk lemak. De novo lipogenesis, kelebihan kalori di dalam tubuh kita itu akan dirubah menjadi penumpukan lemak. Jadilah fatty liver, perlemakan hati. Inilah yang kelihatan di peninggian SGOT, SGPT ya, kalau di lab itu. Kemudian juga bisa perlemakan di pankreasnya ya. Ini diabetes. Kalau di jantung ya jelas ya, ectopic fat di jantung itu bisa bikin serangan koroner ya. Bisa juga nanti demensia atau bisa bikin stroke atau kolesterolnya tinggi ya. Nah, jadi hiperinsulinemia inilah macam-macam ya, bisa ke neuropsikiatrik ya, bisa Alzheimer. Itu juga karena mekanisme terlalu sering kelebihan energi di dalam tubuh kita ya, overnutrisi kronik istilahnya. Nggak pernah dibersihkan sampah-sampah itu. Kanker juga sama, ada yang terkait dengan overnutrisi kronik ya. Nah, jadi insulin resisten itu kemana-mana ya, kemana-mana. Maka itulah tubuh kita yang tadinya tidak bersih begini, kemudian dia numpuk sampah ya. Jadi ini suara saya masih kedengeran nggak? Jelas, dokter. Jelas. Jadi tubuh kita itu jadi penuh sampah, Bapak-Ibu sekalian, yang tadinya bersih karena overnutrisi, makan selalu sarapan, snack jam 10, makan siang, snack sore, makan malam. Terus aja tubuhnya ini, apalagi nggak pernah olahraga ya, dan nggak pernah puasa. Sehingga tubuh kita penuh sampah. Nah, sampahnya itu dalam bentuk apa? Sampahnya itu dalam bentuk timbunan lemak. Ya. Lemak yang harusnya nggak ada di jantung, dia nempel di epikardial. Jadi epikardial adipose tissue namanya. Lemaknya nempel di sini. Padahal di sini kan ada pembuluh koroner ya. Jadi lemak-lemak ektopik di sinilah yang cepat bikin serangan jantung koroner gitu ya. Nanti lemak ini numpuk di liver. Inilah bikin perlemakan hati. Perlemakan hati ini nanti bisa bikin macam-macam ya. Ujungnya bisa kanker hati atau bikin sirosis ya. Ini kalau dia ini intrapankreatik adipose tissue. Jadi pankreasnya diserang lemak. Lama-lama dia rusak dan bikin diabetes gitu ya. Kalau ini ya jelas buncit ya perutnya ya. Visceral adipose tissue. Ini juga banyak mudorotnya. Atau dia lemaknya masuk ke otot. Ya, otot itu pahanya gede tapi lemak semua, bukan ototnya yang gede. Nah, inilah problem manusia modern karena terlalu banyak timbunan sampah akibat overnutrisi kronik. Dan ini
penyakit-penyakit ini bukan hanya pada orang kaya yang makmur, tetapi banyak kita jumpai juga abang-abang Gojek yang perutnya buncit misalkan. Ya. Jadi untuk buncit atau gemuk itu tidak perlu kaya, ya. Tidak perlu kaya. Jadi gitu. Jadi solusinya sebetulnya nih kita kembali ke Hippocrates ya. Hippocrates dulu bilang setiap orang itu punya dokter dalam dirinya. Kita hanya harus membantunya bekerja. Nah, sayangnya dokter yang ada dalam tubuh kita itu tidak kita bantu pekerjaannya ya. Malah banyak diribetin oleh kita sendiri. Nah, kata Hippocrates juga makan saat Anda sakit adalah memberi makan penyakitnya. Hippocrates sering puasa dan sering menggunakan puasa sebagai resep untuk pasiennya. Ya. Ini juga kata Sir William Osler, Father of Modern Medicine. Tugas pertama dokter bukan mengobati, bukan meresepkan obat, tapi edukasi masyarakat. Nah, ini juga Benjamin Franklin bilang, the best doctor gives the least medicine. Dokter yang paling bagus itu adalah yang ngasih resep paling sedikit obatnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana menghilangkan sampah itu? Insya Allah kita bisa mengaktifkan janitor intraseluler. Kita itu punya petugas kebersihan di dalam tubuh kita, tetapi kita pensiunkan gitu ya, gara-gara gaya hidup kita. Nah, bagaimana kita mengaktifkan janitor intraseluler? Ini mungkin inti dari materi kita pagi ini. Ada janitor intraseluler itu ada satu organel, satu sel yang disebut dengan organel ya. Organel dalam sel yang disebut dengan lisosom. Lisosom itu pH-nya 4,5 ya. Sangat asam dan mengandung semua enzim untuk pencernaan protein, pencernaan lemak, pencernaan karbohidrat, dan juga nukleasis. Ya. Dan inilah janitor yang sangat berjasa sebetulnya untuk menghancurkan sampah-sampah dalam tubuh kita. Nah, lisosom itu bersama dengan autofagosom, itu dikenal dengan autofagi ya. Tadi mungkin di pengantar Ibu Emu sudah menyebutkan bahwa ketika manusia itu dibiarkan, ini ada dua hal utama ya. Kalau dia puasa dan dia exercise ya. Jadi intinya kalau energinya dipakai, baik energinya dipakai karena puasa ya, jadi kekurangan energi maupun exercise karena dipakai. Jadi kalau puasa itu kurang asupan, kalau exercise itu energinya dipakai. Kedua hal ini menyebabkan autofaginya diaktifasi gitu ya. Nah, autofagi itu apa sih? Autofagi itu diawali dengan autofagosom ya, pembentukan vesikel mengelilingi sampah. Nanti kalau udah terkelilingi diketemukan dengan janitor tadi. Jadi si sampahnya ini dihancurkan, nanti akan didaur ulang gitu. Nah, ya. Nah, autofagi ini bisa ke mana-mana fungsinya. Tapi intinya adalah pembersihan dari sampah-sampah dalam tubuh kita. Dia hanya aktif kalau ada kekurangan nutrisi, ya, kekurangan nutrisi. Jadi itu terjadi pada puasa, ya, pada puasa. Nah ini Dr. Yoshinori Ohsumi ini pemenang Nobel karena menemukan mekanisme detail dari autofagi tahun 2016. Kata Prof. Yoshinori Ohsumi, hidup itu sebetulnya harus equilibrium atau tawazun kalau bahasa Islamnya ya, seimbang antara sintesis dan degradasi protein. Jadi antara pembentukan protein dan penghancurannya. Manusia modern itu penyusunannya terus yang dibentuk. Penghancuran proteinnya tidak pernah terjadi gitu ya, atau jarang sekali terjadi penghancuran protein. Itulah sebetulnya biang kerok dari penyakit-penyakit dunia modern. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini suara saya masih kedengaran? Jelas dokter. Oke. Jadi autofagi itu sebetulnya ada triase ya. Kalau kita ingin melihat orang itu sehat atau tidak hidupnya, lihat autofaginya itu aktif atau tidak. Karena ketika orang itu sehat, pasti autofaginya itu aktif gitu. Autofagi aktif kalau apa? Kalau dia banyak puasa, banyak olahraga gitu. Nah, kalau orang mager, nggak pernah gerak, makan melulu, udah pasti autofaginya nggak aktif. Dan kemudian ada masuk ke disease state, ya, penyakit. Jadi autofagi itu adalah
apa istilahnya, triase ya, yang menentukan nih kamu bakal sakit bakal enggak. Coba lihat aktivitas autofaginya ya. Nah, Bapak sekalian, penelitian tentang autofagi ini banyak sekali ya. Ini sayang sekali yang meneliti begini-begini kebanyakan non-muslim ya. Tapi kita bisa mengambil manfaat ilmunya dari mereka-mereka ini. Karena ambillah hikmah itu dari mana saja dia berasal. Jadi autofagi bisa housekeeping, Bapak sekalian. Housekeeping itu menghabiskan sampah-sampah yang tidak berguna. Contoh, sampah timbunan protein salah cetak ya. Tubuh kita itu kan sel-sel itu tugasnya mencetak protein ya. Kalau makin sepuh itu banyak yang salah cetak protein. Salah cetak protein ini kalau menimbun di dalam otak, dia bisa bikin Alzheimer, ya, bikin pikun. Nah, autofagi, orang yang rajin puasa panjang, ya, tapi nutrisinya juga mesti bagus ya. Nanti saya akan jelaskan bahwa puasa itu nggak terus-terusan puasa. Harus ada episode makan juga, ya, makan yang. Ini akan menghancurkan protein salah cetak di otak, ya. Makanya intermittent fasting itu bisa sebagai salah satu cara untuk mencegah Alzheimer atau kepikunan. Kemudian autofagi juga bisa sebagai imun response. Jadi dia bisa untuk ketika kita ada serangan virus, ya, kita bikin puasa, maka kita aktifkan autofaginya dan kemudian innate immunity kita itu jadi dahsyat luar biasa. Ya. Alih-alih sel kita dibajak, virusnya yang kita bajak duluan, kita hancurkan dengan puasa di awal serangan. Ya. Nah ini dia autofagi. Pentingnya mengaktifkan autofagi pada saat-saat awal serangan penyakit ya. Jadi ketika kita masuk ke katabolik sementara ya, nggak usah lama-lama, sebentar masuk katabolik itu sel imun kita nggak akan katabolik, dia tetap anabolik ya. Dia tetap dapat glukosa melalui mekanisme gluconeogenesis, tetapi sel-sel yang lainnya masuk ke autofagi. Jadi ini salah satunya juga manfaat ketika pada saat awal serangan kita masuk ke episode puasa dengan tidur, ya, maka ini autofagi ini juga akan aktif untuk menghancurkan atau mendegradasi virus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jurnal cukup bagus di New England Journal, Effect of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease. Ya. Jadi mitokondria kita itu akan sehat ketika kita rajin puasa, ya, rajin puasa. Nah, sebetulnya manusia itu akan sehat kalau sering ada metabolic switch namanya. Jadi dari masih seimbang antara cukup tidur dan istirahat disertai dengan cukup puasa dan cukup olahraga gitu. Itu aja sebetulnya keseimbangan di situ, tawazunitas. Ya. Kalau kita lihat surat Ar-Rahman kan ada tuh wa wada'al mizan ya. Itu mizan atau keseimbangan, tawazunitas itu mesti dilakukan oleh kita kalau kita mau sehat. Nah, di jurnal ini mengusulkan ya bagaimana praktisnya intermittent fasting. Gampang Bapak Ibu sekalian, mundurkan sarapan kita ya. Mulai makan katakanlah jam 12, selesai makan jam 18. Itu akan ada, jadi 12-18 kita makan bebas ya. Di luar itu kita minum aja, nggak makan kalori. Atau yang saum sunnah ya, saum sunnah ya. Kalau saya seringnya saum sunnah itu sahurnya air putih aja. Jadi kita akan kosong kalori sekitar 20 jam sampai 22 jam. Itu sangat bagus untuk autofaginya bekerja ya. Autofagi yang bekerja itu akan detoks sampah-sampah atau racun-racun dalam tubuh kita. Ini sebentar lagi masuk Sya'ban, Bapak Ibu sekalian. Sunnah Rasul pada saat Sya'ban adalah sering-sering berpuasa. Ya, ayo kita lakukan sunnah Rasul, niatkan ibadah ya. Nanti bonusnya sehat gitu kira-kira. Nah, jadi ini intermittent metabolic switching. Jadi jangan puasa terus-terusan juga, tetapi harus ada buka puasa dengan nutrisi yang bergizi ya. Nah ini dia intermittent fasting itu bekerja karena seimbang. Kuncinya adalah keseimbangan. Orang modern itu selalu ini nih, selalu ini. Udah mager banyak makan ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita 16-8 ya, 8 jam waktu makan dan 16 jam puasa, ini hijaunya akan panjang. Apalagi kalau kita bisa lebih ini, 4 jam waktu makan, 20 jam waktu puasa. Ya, ini
mungkin pada saat kita saum sunnah dengan sahurnya air putih aja. Nah, jadi pilihan jenis makanan juga kita mesti ke banyak real food ya, real food revolution. Ya, ikan, daging, ayam, protein. Makin sepuh kita, asupan protein itu mesti makin banyak ya. Khususnya protein hewani berupa ikan, ya, telur. Ini mesti cukup, jangan sampai kekurangan. Ya, ini real food tradisional. Ya. Ada dadar telur, ada ayam goreng, ceplok telur, ya, telur puyuh. Ini. Nah, hal yang lain selain puasa adalah olahraga, Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita sudah sepuh, jangan lupakan olahraga. Ya. Ini contoh Deddy Corbuzier ini, walaupun karena cytokine storm, dia cepat recovery karena olahraganya rajin. Nah, sebetulnya ini perintah dari Rasulullah SAW. Ya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Orang beriman itu dicintai Allah. Walaupun lemah, dia dicintai. Tapi kalau orang beriman itu kuat fisiknya, Allah lebih cinta lagi. Dan lebih baik lagi gitu ya. Jadi, orang beriman tentu saja, dengan beriman saja dia sudah lebih baik, ya, lebih bagus gitu daripada dia tidak beriman. Tetapi kalau orang beriman dan kuat, dia akan lebih dicintai. Harian, sedentary inilah yang bikin kita bermasalah karena kebanyakan nonton TV, kebanyakan duduk ya. Kita lihat kalau kita hitung-hitung aktivitas duduk kita itu banyak sekali. Ini sekarang kita juga lagi duduk panjang ya. Dengerin kajian, lagi duduk lama nih. Ya kan? Dihitung-hitung bisa 18 jam kita duduk katanya. Nah, padahal manusia purba itu dia pagi-pagi nggak sarapan nasi uduk dia, ya, tapi dia berburu dulu, ya, berburu dulu baru dia bisa dapat makan, ya. Sedentary lifestyle itu terkait dengan high risk of health problem, ya. Itu kencana. Sitting is the new smoke. Ini suara saya masih dengar ya? Jelas, dokter. Oke. Duduk itu katanya adalah rokok yang baru. Ya, kita nggak suka rokok ya. Tapi katanya duduk itu adalah sama dengan rokok yang new smoking. Want to live longer, get moving. Kalau pengen hidup lebih lama, tentu saja dalam akidah Islam, ajal itu sudah ditentukan. Maksud kita adalah bagaimana pada saat kita tua, ya, menua itu kan mesti ya. Tapi pada saat tua, mudah-mudahan kita masih bisa hidup di atas sepeda, bukan di atas kursi roda gitu kira-kira. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, efek dari latihan fisik, ya, itu akan mengaktifkan autofagi, ya, pada manusia maupun pada hewan, ya. Nah, ini dia. Kalau autofaginya tinggi, ya, walaupun sepuh tapi rajin olahraga, kan beda dengan kalau sepuh tapi jarang olahraga, ya. Jadi ini olahraga ada satu kemestian, ya, kalau kita mau sehat. Ya. Jadi bagaimana untuk start lebih. Nah ini kalau bapak-bapak yang masih ngantor ya, ini mungkin sambil ngantor tuh di bawahnya ada gini ya, atau ada gini atau begini ya. Ini salah satu ide ya, sambil duduk begini atau pakai bola gym ya. Tapi ini jangan ngantuk, kalau ngantuk bisa ngeblak ya. Jadi sekira ini pokoknya nggak usah dihitung-hitung tapi tetap bergerak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada anggapan yang keliru bahwa orang kalau udah sepuh nggak usah latihan beban gitu, ya. Cukup jogging aja jalan cepat atau jalan pelan-pelan nih. Nggak cukup Bapak-Ibu sekalian. Justru ya orang itu sudah di atas 50 tahun, dia harus bikin otot, ya. Harus bikin otot. Kenapa? Karena otot yang kuat itu akan mencegah fraktur atau patah tulang yang tiba-tiba yang bisa terjadi pada orang-orang sepuh. Kenapa? Karena makin kita tua, itu otot kita itu tergerus oleh usia. Nah, untuk memperlambat penggerusan itu, kita nggak bisa menghentikan karena tua itu nggak ada obatnya. Tapi kita bisa memperlambat ya dengan cara banyak olahraga beban ya. Olahraga beban itu apa aja? Nah, ini contohnya Bapak-Ibu sekalian. Misalnya squat ya. Hanya sekedar bangun duduk dari kursi itu udah akan menguatkan otot ini. Ya, coba aja bangun duduk. Nanti kalau udah bisa baru squat yang
beneran dari jongkok ya. Ini lunges nih, pegangan kursi. Ini juga bisa ya. Ini hati-hati. Ini 90 derajat ya. Jangan sampai lututnya begini. Nggak boleh ya. Ini kalau lunges begini. Nanti lihat di YouTube bisa gerakan-gerakannya. Nah, atau nempel di dinding lalu duduk begini ya. Ini wall squat namanya. Ini juga menguatkan otot ini, quadriceps femoris ya. Jadi otot paha yang kuat itu sangat penting agar kita tidak tiba-tiba pas turun tangga patah gitu ya. Naudzubillah ya. Nah, atau kalau masih begini mungkin pakai tangga ya, bisa juga tangga gitu. Naik turun tangga, nanti naik turun kursi ya. Ini sederhana. Ya, atau gini, side lunges. Nanti slide-nya bisa saya bagi ya. Atau plank. Nah, sekedar begini aja juga penting untuk menguatkan otot core ya namanya ya. Nah, ini shoulder plank juga bisa dikerjakan ya, apa 30 detik dulu ya, atau 1 menit ya. Nanti ini agak lebih berat ini. Tricep dips, hati-hati kalau baru mulai dengan begini dulu. Atau begini dulu nih, wall push up. Jadi Bapak Ibu yang belum kuat push up bisa push up, ambil senderan di dinding ya, sudutnya. Nanti makin kuat, makin mundur kakinya ya. Jadi sebelum kuat kakinya dekat-dekat aja. Yang penting ada usaha supaya otot dadanya, otot lengan ya, bicep-tricepnya juga terbentuk baik ya. Nah, kalau bisa pakai botol ya, botol aqua yang 500 mili ya. Atau kalau udah kuat nanti beli dumbbell ya, mulai 1 kilo, 1,5 kilo ya. Jadi latihan beban ini juga sangat penting. Atau begini, ngangkat-ngangkat kaki ini juga penting ya, untuk olahraga kita. Jadi yang penting harus bergerak dan beban. Ini mekanismenya 3-6 set ya. Nah, jadi kalau nggak sehat, aktivitas lain juga jadi sakit ya. Olahraga itu masalahnya adalah tidak bisa digantikan orang lain. Sekaya apapun kita, kalau kita punya investasi properti di mana-mana, tetap olahraga itu mesti kita kerjakan sendiri ya. Nggak bisa diwakilkan dengan orang lain ya, dengan pegawai kita nggak bisa juga ya. Bugar itu hanya bisa dicapai melalui olahraga ya. Puasa dan olahraga itu satu paket ideal agar kita sehat ya. Di samping itu juga pilihan jenis makanan yang tadi itu. Jadi Bapak sekalian, ini salah satu contoh. Ini kita bisa push up di mana saja. Ini di masjid, ada sholat syuruk ya, isyraq. Ini bisa kita lakukan push up. Nah ini squat, kalau yang sudah kuat bisa begini Bapak sekalian. Sambil sampai jongkok, kalau belum kuat bisa duduk di kursi ya. Nah ini yang disebut lunges ya. Nah lunges begitu, ini lutut ini jangan sampai gitu ya. Nah, atau bisa main-main sama cucu ya. Nah, push up didudukin cucu udah ini. Jadi saya kira kalau mau lebih bagus bisa pakai alat namanya TRX ya, itu tali yang seperti itu ya. Ini kita bisa enjoy sama cucu sambil olahraga ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, pentingnya olahraga itu tidak akan tergantikan. Nah, ini dia penutupnya, bahwa setelah kita kajian subuh tadi dengarkan sambil tahsin, kemudian dengarkan tafsirnya ya, sholat, kajian ruhiyah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian olahraga, kemudian saum ya. Kemudian juga tidur dan restnya harus cukup, dan healthy eating. Jadi saya kira inilah kunci dari gaya hidup sehat, warisan dari Rasulullah SAW dan para leluhur ya, yang banyak dilupakan oleh manusia modern. Intinya adalah tawazunitas kita dalam berkegiatan. Ya, saya kira itu dulu mungkin. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah Dokter Fiprim, terima kasih sekali atas
sharing yang dihantarkan pada pagi hari ini dan membuat kita terhenyak ya, dikarenakan banyak sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Piprim tadi itu sebetulnya menohok juga, terutama buat diri saya pribadi, dokter. Dengan bertambah usia ini, sekarang seperti halnya yang dokter sebutkan tadi, bertambahnya berat badan dan sebagainya, itu ada pada diri saya juga, dokter. Begitu ya mengenai pola makan, sehingga pada pagi hari ini saya yakin Bapak dan Ibu kita mendapatkan suntikan yang luar biasa dari apa yang diawali oleh Piprim dalam sharingnya pada pagi hari ini. Namun kalau melihat betapa pentingnya yang dokter sampaikan pada pagi hari ini, dokter Piprim ya, ini boleh jadi hanya prolog ya untuk sharing-sharing berikutnya. Sepertinya tidak cukup hanya sekali ini, dikarenakan begitu pentingnya hal ini, dikarenakan tidak hanya untuk kita ketahui, tetapi yang paling penting adalah bisa kita laksanakan. Nah, dokter, pada pagi hari ini banyak sekali saya di antara para peserta yang dokter sendiri mengenal baik mereka semuanya, dan kita juga telah mendapati pertanyaan-pertanyaan yang dihantarkan atas apa yang dilakukan dalam kesehariannya. Namun sebelum kita merambah kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kolom ini, saya ingin mengundang seseorang, mudah-mudahan Dr. Piprim akan surprise juga dengan kehadiran Bapak Alban. Kepada Pak Alban kami persilakan, tolong di-unmute audionya Pak Alban. Tolong di-unmute Pak Alban. Oke. Assalamualaikum Pak Alban. Salam ke Pak Alban. Ya, waalaikumsalam. Saya sangat kenal dengan Dr. Piprim. Masya Allah. Oke, silakan. Bila berkenan, tolong dibuka videonya. Oh, boleh sebentar ya. Saya buka. Oke, silakan. Assalamualaikum Dr. Piprim dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya diperkenalkan Dr. Piprim ini gara-gara COVID sebenarnya. Jadi gara-gara COVID dan gara-gara puasa sebenarnya. Memang benar bahwa puasa ini ternyata manfaatnya sangat-sangat besar. Tapi ya mungkin karena saya tuh termasuk garis keras ya. Puasanya mungkin kadang-kadang sampai agak lama, sampai kadang-kadang diperingatkan sama Dr. Piprim, jangan terlalu lama, nanti badan kamu habis loh, gitu. Oke, tapi pada prinsipnya, apa yang dibilang Dr. Piprim itu benar banget. Mungkin kalau boleh saya simpulkan ya, untuk menghadapi penyakit, dan mungkin juga, bahkan mungkin saya ini lagi belajar sama seseorang, teman yang namanya Pak Bambang, gimana sih kita itu nggak menua terlalu cepat, gitu kan. Bahkan istilah ininya tuh reverse aging, kita menjadi muda lagi gitu. Benar yang dibilang Dr. Piprim itu. Tua itu bukan berarti menghilangkan latihan beban. Itu benar banget. Jadi kalau boleh saya simpulkan, yang paling penting gitu kan. Kebetulan usia saya juga hampir sama dengan Dr. Piprim, udah di atas 50 gitu kan. Yang paling pertama itu menenangkan pikiran. Terus yang kedua, rajin-rajinlah puasa. Walaupun sudah tua, rajin-rajinlah puasa. Terus yang ketiga, tidurlah dengan baik. Tidur yang nyenyak. Itu penting sekali. Keempat, berolahragalah mulai yang paling ringan. Jalan kaki, gitu kan. Terus jangan diam aja di rumah gara-gara COVID. Itu sangat penting. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ya. Di Indonesia ini dikaruniai sesuatu yang sangat luar biasa. Yaitu matahari sepanjang tahun. Walaupun musim hujan selalu ada matahari. Nah, kebetulan yang matahari ini baru nih saya belajar, tapi kayaknya proven walaupun banyak yang belum istilahnya belum familiar. Ternyata hari pagi, jadi habis pengajian ini ya, kita keluar sebentar aja hanya jalan atau bergerak, tentu jangan bertemu orang dulu ya. Outdoor activity itu mengaktifkan yang namanya mitokondria kita, itu dibersihkan dari sampah-sampah yang dibilang Dr. Piprim tadi. Lisosom membersihkan janitor. Jadi 5 itu saja. Lakukan hal yang sangat sederhana, yaitu tenangkan pikiran, berpuasalah, terus banyak bergerak, tidur yang bagus, kenalah sinar matahari 30 menit sehari. Mungkin itu saja Dr. Piprim. Salam ketemu kembali Dr. Piprim. Terima kasih.
maaf kalau saya terlalu banyak ini apa istilahnya melakukan hal-hal yang dulu saya pernah sama Dr. Piprim tuh ingin supaya gerakan puasa itu jadi gerakan nasional supaya Indonesia ini bisa melawan COVID dengan cara yang mudah dan gampang, murah, mudah, meriah dengan minum saja. Gitu mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Terima kasih Pak Alban atas komentarnya. Dari Pak Piprim, apakah ada yang mau ditanggapi ataukah kita berlanjut ke pertanyaan dahulu? Silakan. Ya, saya kira yang disampaikan Pak Alban tadi sesuai ya dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa yang penting sebetulnya memang keseimbangan ya, keseimbangan dalam hidup. Puasa juga memang nggak boleh terlalu lama, Pak Alban ya, makanya saya ingatkan. Karena ada beberapa kawan saya yang istilahnya maniak puasa ya. Sampai 3 hari 3 malam dia puasa water fasting aja, tapi makannya sedikit. Nah itu nanti larinya ke malnutrisi. Nah, jadi kita memang puasa cukup, makan juga cukup, olahraga cukup. Memang mesti seimbang. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan dari Pak Bobby melalui direct message. Beliau menyampaikan bahwa untuk penderita diabetes sekarang ini banyak yang mengkonsumsi hanya protein dengan lemak tanpa makan karbohidrat, dan mereka tidak lagi minum obat sama sekali. Dan hal ini katanya meniru apa yang dilakukan oleh orang Eskimo yang tidak makan karbohidrat. Bagaimana pandangan dokter mengenai mengatasi diabetes dengan cara seperti ini? Ya. Jadi memang betul sekali, ini secara ilmiah ya dimuat di bukunya Dr. Jason Fung ya, namanya The Diabetic Code ya, Diabetic Code. Jason Fung ini internis, ahli ginjal ya dari Kanada, jadi dokter internis ahli ginjal yang dia itu sering sekali prihatin melihat pasien-pasien diabetes itu kok berujung ke cuci darah. Gagal ginjal, cuci darah, itu udah bisa diprediksikan orang diabetes tidak terkontrol atau diabetes yang dengan obat-obat biasa gitu ya, sampai insulin segala macam, lambat tapi pasti ujungnya ke cuci darah gitu. Nah, kemudian dia meneliti, ini sebetulnya pada orang-orang diabetes ini memang tubuhnya itu, apalagi yang sudah lanjut ya, memang dia itu sudah jenuh oleh karbohidrat, oleh gula. Jadi dia udah istilahnya udah jenuh, udah nggak bisa lagi memproses karbohidrat atau gula. Nah, oleh itulah dia mengemukakan salah satu konsep puasa dan stop karbohidrat ya, hanya dengan protein dan lemak saja itu bisa mereverse diabetesnya. Saya kira teori ini bisa dibuktikan ya. Jadi gini ya, kalau saya biasanya gini, sebuah teori atau konsep pola makan atau diet, kalau kita mau cek dia benar atau tidak arahnya, kita cek saja parameter objektif ya. Nah, 7 parameter kesehatan metabolik itu bisa menjadi jurinya ya, anjuran siapa yang lebih benar ya. Nah, nanti kalau kita ingin melihat satu konsep atau katakanlah pola diet kita atau gaya hidup kita benar atau tidak, coba cek di 7 parameter tadi ya, lingkar perutnya, gula darah puasanya, HbA1c, trigliserid, tekanan darah, HDL kolesterol. Ya, kalau itu semakin membaik, berarti gaya hidup kita benar gitu aja ya. Apapun dikatakan orang, kalau itu membaik, berarti gaya hidup kita benar. Nah, pasien diabetes, kalau dia bisa lepas dari obat, HbA1c-nya bisa normal, 5, ya. Kan dia sebut diabetes kalau HbA1c 6,5 ke atas. Kalau dia dengan pola itu benar, normal, nggak pakai obat, ya berarti dia benar gitu. Ya, itulah yang mungkin bisa kita jadikan juri adalah 7 parameter kesehatan metabolik tadi. Saya kira itu Pak Hasan. Ya. Baik dokter. Dan masih ada waktu ya dokter ya? Ya mungkin bisalah sampai 10 menit lagi ya.
Oke, baik dokter. Ini ada pertanyaan dari Bu Erna Mohtar yang disampaikan melalui kolom direct message juga. Beliau menyampaikan bahwa beliau ini sudah sejak lama sekali sudah membiasakan puasa Senin Kamis itu. Nah, namun dan juga beliau mau menanyakan dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama, beliau sendiri mengalami apakah autoimun dapat disembuhkan. Nah, kemudian yang kedua, dengan mempraktekkan puasa itu, namun beliau merasakan bahwa penyakit masih menempel juga. Nah, kira-kira apakah ada yang harus diimprove ya di dalam melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis itu selain kita mendapatkan hikmah ya dari melaksanakan sunnah Rasulullah, namun juga kita mendapatkan bonus kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh dokter tadi itu kira-kira apa yang harus diperbaiki agar efektif untuk kedua-duanya, dokter? Ya, jadi kunci dari manfaat puasa itu ada di menu sahur. Ya, kalau sekalian kalau lihat Rasulullah SAW itu sahurnya itu cuma air dengan kurma. Ya, sedikit aja sahur itu. Kenapa? Karena kalau kita sahurnya, kalau saya seringnya sahur air putih aja atau teh tawar aja ya. Itu kalau kita sahurnya teh atau air lah, nggak ada kalori masuk, maka kosong perut, kosong kalori di tubuh kita itu bisa 20 jam lebih, 21 jam, 20 jam. Nah inilah mungkin yang belum tercapai dengan puasa kita. Saya itu dulu waktu saya masih gemuk ya, saya itu saum Daud loh. Sehari makan, sehari puasa. Tapi apa yang saya lakukan pada saat itu, pada saat sahur, saking takutnya saya kelaparan, saya makan 2 piring nasi. Pada saat buka, makan lagi 2 piring nasi. Habis Isya, makan lagi. Jadi sehari itu bisa 5 piring nasi. Besoknya pada saat nggak puasa, karena mumpung nggak puasa, saya makan sehari itu bisa 5 atau 6 piring nasi. Jadi saum Daud saya itu nggak bermanfaat gara-gara pola makan yang salah. Jadi ini memang kalau kita mau ambil sunnah Rasul itu satu paket. Rasulullah SAW itu sahurnya itu hanya air dan kurma, ya beberapa butir saja gitu. Jadi saya kira mungkin Ibu kalau belum merasakan banyak manfaat puasa, coba cek sahur kita berapa banyak, buka puasa kita berapa banyak. Di situ mungkin kuncinya, ya diperbaiki dulu itu. Jadi kalau mau makan banyak, mungkin di maghrib sama ba'da taraweh boleh makan banyak, tapi coba sahurnya air putih aja. Jadi konsep kosong lambung agak lama, tapi makan banyak dan cukup ya, dipadatkan. Itu kayak konsepnya OCD-nya Deddy Corbuzier ya. Itu akan mengaktifkan autofagi dan akan banyak mendetoks sel-sel yang tidak sehat di dalam tubuh kita. Ya, bisa dicoba, Bu. Tapi bisa bertahap ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya dari Pak Kunto Baikuni, beliau menanyakan untuk tibun nabawi dan herbal sebagai cara terapi kesehatan, terutama relevansinya dengan gaya hidup manusia modern. Bagaimana pandangan dokter? Dan kedua, sejauh mana metodologi tersebut melengkapi atau mendukung manfaat kedokteran modern? Ya, sebetulnya yang disebut dengan tibun nabawi kan konsep-konsep pengobatan yang dianjurkan Rasul atau dibiarkan oleh Rasul, ya kan? Jadi Rasulullah sendiri bukan dokter. Ya, Rasulullah itu bukan dokter. Beliau nabi, pembawa risalah. Namun gaya hidup yang beliau anjurkan, konsep-konsep kesehatan yang beliau sampaikan, itu insya Allah pasti benarnya. Ya. Asal syaratnya adalah ada hadis sahih tentang itu. Nggak boleh klaim. Ya. Ini gaya ini dianjurkan Rasul, padahal klaim aja hadisnya nggak jelas misalkan. Ya. Jadi nggak boleh klaim. Nah, apapun yang ada di dalam hadis, itu sebagai muslim kita yakin pasti benarnya. Namun demikian, panduan yang ada dalam Quran dan Sunnah itu panduannya bersifat umum, nggak detail, ya, nggak detail. Misalkan apa ya, kalau tibun nabawi itu titik-titik bekam misalkan, itu kan nggak ada hadisnya. Itu adalah kreasi dari manusia berikutnya. Makanya kita nggak boleh mengklaim itu ada hadis dari Rasul begini misalkan, gitu ya. Itu Rasulullah memang ada hadis beliau membiarkan orang berbekam, ya, merestui, ya. Tapi kemudian pengembangannya itu pengembangan dari orang misalkan. Jadi menurut saya nanti kita bisa lihat
boleh-boleh saja, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah sepanjang kita bisa buktikan bahwa yang dikerjakan itu menambah orang itu jadi sehat. Kembali lagi patokannya coba di 7 parameter kesehatan metabolik. Karena apa? Karena begini Pak, ada banyak misalkan yang ini nih, ada misalkan ya kopi herbal menyehatkan. Padahal di dalam kopi itu banyak sekali gulanya. Ngerti nggak? Yang ada malah orang meminum itu tambah diabetes. Tapi atas nama herbal, dia dianggap sehat. Gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya, orang yang sehat itu cukuplah menjadikan makanannya, makan sehat, ya, olahraganya, puasanya, tidurnya cukup, zikirnya kuat. Ya. 5 hal ini sudah cukup. Jadi orang sehat itu nggak tergantung suplemen dari luar gitu, ya. Orang sehat itu nggak tergantung suplemen dari luar. Dia bisa menjadikan makanan yang bergizi tinggi itu sebagai obatnya sekalian. Ya, jadi nggak tergantung kapsul, nggak tergantung ramuan apapun untuk hidup sehat. Itu lebih nikmat. Ya, saya kira itu. Ya. Baik. Ini pertanyaan berikutnya, dokter. Untuk pasien, apakah sakit jantung ataupun pasien sakit lainnya, ini saya merangkum dari beberapa pertanyaan, dan sudah ada ketentuan minum obat misalnya sehari 3 kali, dokter. Nah, kemudian terkait juga dengan pola hidup pada masyarakat Jepang gitu, dokter. Nah, untuk yang pertama tadi itu bagaimana menyikapi mempraktekkan puasa ini dengan mengikuti ketentuan mengenai obat yang harus dimakan setiap hari itu. Kapan kita meminum obat itu kalau kita melaksanakan puasa. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana korelasinya antara kehidupan masyarakat Jepang dari dahulu sampai dengan sekarang ini yang menurut statistik yang mereka sehat dan juga usianya lebih panjang. Bagaimana kaitannya dengan apa yang dokter sampaikan pada pagi hari ini? Ya. Jadi untuk yang obat, ya, nanti apa yang saya sampaikan itu, apa yang saya sampaikan tadi kan memang panduan umum untuk orang-orang yang sehat, ya. Namun orang-orang yang memang butuh konsumsi obat, butuh pantauan dokter, tentu saja nggak bisa langsung dikerjakan begitu saja. Konsultasi dulu dengan dokternya, ya. Jadi kalau jangan sampai gini loh, ini kan sifatnya edukasi, kemudian diterapkan mentah-mentah, ya, dan kemudian tambah sakit, itu kan kita nggak pengen juga. Jadi konsultasikan dulu dengan dokter yang biasa merawatnya ini seperti apa, kalau saya mau puasa seperti apa, ya. Jadi pada prinsipnya ini edukasi dan tidak bisa berlaku umum, khususnya untuk orang-orang yang sudah punya sakit-sakit tertentu, ya mesti konsultasi dulu sama dokternya, ya. Kemudian tentang orang Jepang hidup panjang. Jadi ada penelitian cukup menarik begini. Ada peneliti mengumpulkan orang-orang yang hidup usia di atas 110 tahun, ya. Dia teliti genomnya, genotipnya apa, pola makannya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa. Ya. Ini enggak di Jepang, tapi di Amerika dan Kanada. Dia ketemu 66 orang dengan rekor paling tua itu 117 tahun. Ya. Dia diteliti darahnya, diperiksa darahnya, teliti macam-macam lah. Sampai dia pada kesimpulan yang disampaikan tadi. Jadi orang-orang ini banyak melakukan restriksi kalori, ya, banyak puasa, ya, atau makannya sedikit. Kalau nggak puasa, makannya sedikit. Dan selalu aktif gaya hidupnya. Jadi yang disampaikan tadi cocok dengan penelitian tentang apa rahasia orang bisa berumur di atas 100 tahun. Bapak Ibu sekalian, orang-orang ini kalau ditotal dengan orang-orang yang lain, ya, yang umurnya lebih pendek, dia asupan kalori totalnya itu hanya 80% dari asupan orang-orang biasa, ya. Tapi tidak sampai bikin malnutrisi, gitulah. Jadi nutrisi esensialnya tetap dia penuhi dengan baik. Ya, jadi itu tetap aktif bergerak, kemudian dia banyak berpuasa. Nah, ini pula rahasianya Bapak Ibu tahu Pak Mahathir Mohamad, ya, usia 90 tahun masih jadi Perdana Menteri, ya.
apa kata beliau rahasia sehat? Dia bilang, saya tuh makannya sedikit gitu. Jadi makannya sedikit. Makanya kalau udah sepuh, makanan sedikit tapi betul-betul yang esensial. Betul-betul yang esensial. Ya. Saya kira itu orang Jepang kan juga apa ya, makanannya itu kan makanan-makanan yang misalkan ikan dia mentah gitu ya, nggak banyak ultra processed food. Ya, jadi nggak banyak makanan yang bikin inflamasi di dalam tubuhnya. Kalau kita kan seringnya tuh makanan yang instan, makanan yang ultra processed food yang itu sebetulnya setelah diteliti high glycemic index, ya, banyak langsung diubah jadi gula, dan kemudian juga banyak mengandung omega 6. Ya. Omega 6 itu dari trans fat, minyak-minyak yang kemudian bikin inflamasi, dan itu merusak kesehatan kita. Saya kira itu mungkin tanggapannya. Baik, terima kasih dokter. Masih ada lagi kesempatan, Prof? Cukup? Ya, satu lagi terakhir boleh. Oke, dokter. Ini beberapa pertanyaan dari para peserta, termasuk di antara ada Ibu Ani Iriani, ada dari Ibu Ayah Salim, terkait dengan ini, dengan sakit mah, dokter. Seperti digambarkan oleh Ibu Ayah Salim bahwa beliau punya riwayat GERD, gitu kan. Nah, sehingga bagaimana mempraktekkan untuk sahur ya dengan minum air putih dan kurma itu. Kalaupun toh misalnya ada pentahapan seperti apa yang harus dilakukan gitu dokter agar keduanya bisa berjalan dengan baik. Baik, salah satu teori menyebutkan bahwa bakteri pembentuk gas ya yang ada dalam usus kita itu hidup subur ketika kita makan junk food tadi ya, makan yang mengandung tepung dan gula ya. Ketika kita ubah makanan itu menjadi makan protein hewani, coba aja gini Bu ya, coba ya saum sunnah, sahurnya itu dadar telur aja, tapi telurnya agak banyak, 3 misalkan ya, dadar telur 3 atau 4, tapi nggak usah pakai nasi coba, ya itu kenyangnya lama, dan kemudian makanan seperti ini dia tidak bikin bakteri penghasil gas itu tumbuh subur. Masya Allah. Tapi kalau ibu sahurnya dengan mie instan atau dengan roti, atau dengan donat, ya, itu kan berubah jadi gula. Nanti bakteri yang penghasil gas itu akan tumbuh subur. Ya, coba dulu itu, nggak usah sahur air putih dulu kalau nggak kuat. Jadi sahur tapi coba refined carb, itu kan refined carb ya, karbohidrat cepat serap itu dikurangi betul. Ya. Jadi misalnya telur atau ikan, ya. Dengan sayuran hijau boleh, tapi coba gula tepungnya jangan dulu dimakan. Itu akan sangat berpengaruh, nanti bakteri bikin gasnya itu akan insya Allah bisa berkurang, dan GERD-nya insya Allah berkurang. Ya. Saya dulu pengidap GERD yang cukup berat. Ya. Ketika hobi saya donat, ya. Hobi saya kue, cake gitu ya. Itu GERD-nya cukup berat. Jadi ketika kita berubah pola, ya, ya hilang aja gitu. Alhamdulillah bisa kuat puasa panjang. Saya kira itu. Masya Allah. Baik, dokter, kami memahami sekali bahwa jadwal dokter Piprim pasti padat sekali hari ini. Namun kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya di tengah kepadatan pekerjaan ya dalam waktu yang sangat terbatas, dan kami perhatikan dari kendaraan pun dokter Piprim menyapa pagi hari ini, dan Masya Allah ternyata hal ini tidak mengurangi sedikit pun ya Bapak dan Ibu kualitas dari apa yang dokter hantarkan untuk kami semuanya. Nah, banyak hal dokter yang kami bisa pelajari atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini, dan dengan konsep auto pagi yang disampaikan pada hari ini, bagaimana keistimewaan yang terdapat di dalam puasa yang dilakukan itu, yang tadi dokter mengatakan bahwa kita sebagai seorang muslim, kita melaksanakan ibadah puasa itu penuh keimanan kepada Allah dan mencontoh Rasulullah SAW, namun mendapatkan bonus kesehatan ya dokter ya. Maka betapa benarnya atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih daripada 14
abad yang lalu ketika menyampaikan tasumu fasihu, berpuasalah maka kalian akan mendapatkan kesehatannya. Nah, boleh jadi selama ini secara ilmiah belum banyak kita mendapatkan ataupun mendengarkannya. Namun kita meyakini hal itu sebagaimana tadi diingatkan oleh Dr. Piprim bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus yakin, tidak boleh ada keraguan sedikit pun akan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan adanya temuan-temuan terakhir bagaimana korelasi antara ibadah puasa dengan kesehatan itu, semoga hal ini semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dr. Piprim, mohon izin saya bila mewakili para peserta atas apa yang disampaikan hari ini. Sepertinya tidak cukup sekali ini, Dr. Piprim, dan saya tidak mau mengatur jadwalnya. Jadi saya mohon keikhlasan Dr. Piprim saja sembari saya memandang wajah para peserta yang tetap setia sampai saat ini. Ini saya kira tidak banyak ya kita mendapati presentasi sampai saat terakhir masih lebih dari 550 orang ini. Nah, saya berharap nanti melalui Ibu Emi ataupun secara langsung kami diberi jadwal kapan Dr. Piprim akan hadir lagi di forum ini. Tentunya kami akan menyiapkan diri sebaik-baiknya. Dan boleh jadi nanti Bapak dan Ibu ya, kita jangan hanya mengajukan pertanyaan saja, tapi kita menyampaikan progres kepada Dr. Piprim bahwa tips yang disampaikan hari ini sebagian sudah kita laksanakan dan kira-kira hasilnya seperti apa. Dan kemudian yang berikutnya Dr. Piprim, saya mohon izin pula kepada Bapak dan Ibu mewakili Ibu menanyakan apabila ada link-link yang bisa kami ikuti, apakah itu di YouTube atau mungkin ada grup ya Auto Pagi, mungkin bisa di-share kepada kita dokter agar kita bisa lebih intensif lagi mengikuti tips yang dokter sampaikan untuk kami semuanya. Dan pada akhirnya kami mendoakan dokter semoga Dr. Piprim sehat walafiat selalu, diberikan umur yang panjang dan barokah. Dan betapa istimewanya pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, kita tidak hanya mendapatkan tips yang mengenai masalah kesehatan, tetapi Masya Allah gitu, bagaimana Dr. Piprim memadukan ya antara konsep-konsep dan resep-resep kesehatan dengan segala sesuatu yang bertitik tolak dari apa yang dihadirkan dalam Al-Quran dan juga kepada apa yang telah dikatakan dan diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada beliau, kepada keluarganya, sehingga terus memberikan pencerahan dan juga kepada kita semua yang mendengarkannya. Nah, baiklah Dr. Piprim, sebelum kita mengakhiri acara ini dengan doa yang selalu kita jadikan bagian penutup daripada acara ini untuk mengharapkan keberkahan dari Allah yang akan disampaikan nanti oleh Ustaz Muhammad Taslim kepada Dr. Piprim apabila ada yang ingin disampaikan sebagai kata penutupnya, penutup untuk acara hari ini, namun menjadi awal untuk episode berikutnya. Kami persilakan kepada Dr. Piprim. Baik, terima kasih Ustaz. Sebagai penutup mungkin saya ingin ingatkan kembali ya bahwa sebetulnya agama kita Islam itu adalah agama yang sempurna ya, termasuk juga dalam ajaran tentang kesehatan. Bahkan kesehatannya tidak hanya kesehatan jasmani, tapi kesehatan ruhiyah, juga kesehatan akal ya. Oleh karena itu sebaik-baik konsep dan sebaik-baik ajaran adalah ketika kita kembali ke konsep dalam ajaran Islam. Di antara konsep yang sangat ditekankan adalah konsep tawazun atau keseimbangan. Ya. Keseimbangan inilah yang kunci dari kesehatan kita, baik ruhiyah, akliyah maupun jasadiah. Jadi mungkin saya ingin menghimbau, ya, khususnya pada diri saya sendiri, ya, untuk bisa tetap istiqomah menyeimbangkan antara 5 hal tadi, antara zikirnya mesti sampai kepada pemaknaan ya, bahwa kita itu memang bisa tentram hati kita dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghayatan ya. Kemudian juga setelah zikir dilanjutkan dengan aktivitas fisik yang terus bergerak, berolahraga dengan program-program yang kita canangkan. Kemudian juga puasa ya, jangan lupa saum sunnah kita bisa manfaatkan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk bonusnya kesehatan. Jadi jangan dibalik, jangan puasa niatnya sehat tapi nanti nggak dapat pahala. Puasa niatkan untuk beribadah kepada Allah dengan teknik-teknik yang tadi diajarkan, mudah-mudahan dapat bonus yang sehat luar biasa. Ya, kemudian juga tidur, kita biasakan tidur seperti Rasulullah SAW, ba'da isya
dan bangun nanti jam 3 misalkan, itu kortisol sudah mulai tinggi, itu siap untuk beraktivitas. Ya, jangan tidur lagi misalkan, kecuali kita memang sedang sangat lelah. Ya. Dan juga pola makan. Makan juga sangat penting, jangan sampai tubuh kita dimasuki oleh junk food, ya, aneka jajanan yang ultra processed food, yang itu sangat-sangat merusak kesehatan kita juga anak-anak kita. Kembali ke real food, ya, makanan tradisional, pecel lele, ya, pecel ayam jauh lebih sehat daripada Kentucky, daripada McD, ya. Pecel ayam Lamongan itu jauh lebih sehat, ya. Kemudian juga ya, aneka real food lah yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan itu menjadi pilihan kita daripada aneka makanan yang kaya dengan gula, tepung, dan minyak yang jahat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Dr. Piprim, semakin menguatkan kepada kami semuanya mengenai konsep keseimbangan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, sebagaimana pernah saya hantarkan di dalam forum ini, ada sebuah buku yang bagus sekali Dr. Piprim saya membaca, yang ditulis oleh Muhammad Ali Al-Hashimi, kepribadian seorang Muslim, dan ada satu lagi kepribadian seorang Muslimah. Jadi di sana disebutkan bahwa seorang Muslim dengan dirinya itu ada 3 hal. Yang pertama, dia memperhatikan jasmaninya, kemudian dia memperhatikan akal, pikiran, dan pengetahuannya, sementara yang ketiga adalah ruhnya. Dan harus ada keseimbangan. Nah, ketika berbicara mengenai jasmani, disebutkan bahwa yang pertama adalah sederhana dalam makan dan minumnya, kemudian berolahraga, yang ketiga pakaian dan badannya bersih, dan yang keempat berpenampilan bagus. Nah, sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu, atas apa yang kita dapati pada pagi hari ini merupakan bagian dari cara kita juga mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dari poin-poin yang telah saya sebutkan tadi. Dan baiklah Bapak Ibu, bersama-sama kita memahkotai pertemuan kita pada hari ini dengan kita mendengarkan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, dan terima kasih Dr. Piprim, yang saya juga katanya kalau tadi Pak Ustadz Hasan karena termasuk tertohok, waduh apalagi saya itu Pak Hasan. Kalau suruh olahraga itu paling males. Jadi hari ini baru, oh iya, nggak ada olahraga yang diwakili oleh orang lain. Begitu. Saya jadi ingat itu ya, mudah-mudahan mulai hari inilah tobat katanya. Tobatan nasuha itu, Pak Dokter. Ya, marilah kita mohon tetap kepada Allah, karena Allah yang menentukan segalanya dan memberikan kita sehat. Kita bersyukur, tapi tetap ikhtiar dan memohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafiu kafil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yaumil qiyamah. Ya Allah ya Rabb kami, ya Qawiyyu ya Matin, ya Hayyu ya Qayyum. Tuhai ya Rabb kami, Engkau yang memberikan hidup kepada kami, dan Engkau mencukupi kehidupan kami. Engkau berikan kami kekuatan zahir batin, agar kami selalu taat kepadamu ya Rabb. Engkau berikan kami kekuatan fisik kami, ruhaniyah kami, akal kami, agar kami selalu ikhtiar untuk selalu mencari ilmu, yang setiap hari pun kami sudah belajar di sini, yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin. Setiap hari kami diberikan tafsir Al-Quran, pemahaman-pemahaman tentang substansi kalammu ya Rabb. Begitu pula orang-orang yang Engkau hadirkan di majelis ini, di NBU ini untuk sharing, menjadikan kami terbuka wawasan, ilmu, pengetahuan, dan kesadaran untuk selalu taat kepadamu, dan supaya sehat walafiat. Sehat dohir batin, sehat rohani kami, sehat jasmani kami. Kembalikan ya Allah, bahwa kami betul-betul hanya untuk mencari ridho-Mu. Kami sholat, puasa, mencari ridho-Mu. Namun semuanya Engkau berikan hikmah kami agar sehat jasmani dan sehat rohani kami. Bimbinglah kami ya Allah,
Berikan hidayah kepada kami. Amin. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami mendapatkan hidayah melalui orang-orang yang setiap hari memberikan sharingnya di pagi hari setiap hari ini. Ya Allah, ya Rabb kami. Hanya Engkau, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma syahin qalbana unnas mahabbatal muslimina wal muslimat wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi munkar liqada'i hajatina wa fathun qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Taslim atas doa yang telah dihantarkan pada pagi hari ini. Semoga doa yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Sekali lagi kepada Dr. Piprim, terima kasih kepada Ustaz Taslim, kepada Prof. Suryadi yang mohon maaf tidak bisa hadir Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Titip salam saja untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan dengan berakhirnya doa dari Ustaz Taslim, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin dari Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok hari. Dan mohon doa restu juga semoga kita bisa menghadirkan narasumber yang bernas bagaimana yang kita dapati pada hari-hari dalam sharing acara beranda ini. Dan kepada Ibu Emi yang telah menjabatani silaturahim dengan Dr. Piprim, terima kasih, semoga segala keberkahan yang didapati dalam sharing Dr. Piprim menjadi amal ibadah dan ganjaran yang berlipat ganda pula bagi Ibu Emi yang telah menjembataninya. Demikian dari saya, mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.